pada saat demonstrasi itu, unjuk rasa terhadap PKI karena gerakan 30 September, demo yang akhirnya ricuh juga, dan teman Pak Usman ada yang meninggal karena tertembak pada saat itu. Ditembak? Bukan tertembak, ditembak. 4 orang, Pak? 4 orang, jadi dijebak. Kami dijebak, suruh ke balai kota itu, ternyata jebakan. Ternyata ponakan saya tadi juga dibunuh di kayu. Ponakan Bapak? Ini tembus ini. Yang awal saya tadi. Ini benar, Pak? Terjadi betul. Boleh tidak saya bilang kayak begini ya? Waktu itu, kalau tidak dilawan, maka Pak Usman yang akan meninggal. Ya, sudah ada. Pak Usman sudah ditarget? Oh, sudah target. Ya, tapi gambaran kekejaman yang dikemukakan itu memang kayak gitu. Seperti itu ya, Prof? Memang seperti itu. Ada seorang penulis yang menggambarkan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu kiai-kiai itu dibunuh hidup-hidup. Jadi diambil, digalikan lubang, dimasukkan ke dalam. Salah satu tragedi kelam yang pernah terjadi di Indonesia di bulan September adalah G30 SPKI. Di mana sekarang banyak banget teori yang beredar di internet tentang G30 SPKI. RJL juga dari tahun lalunya juga membahas hal tersebut dengan mengundang Prof. Salim Said, Prof. Anhar Gonggong, Ibu Amelia Yani, yang kalian bisa tonton videonya di sini. G30 SPKI juga nggak bisa lepas dari situasi global yang terjadi pada saat itu, yakni Perang Dingin. Dan itu juga bukanlah kejadian tunggal. Kita harus lihat kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Nah, hari ini gue udah ada di Solo, akan mewawancara seorang saksi hidup di tahun 65. Halo Pak Usman. Selamat sore. Sore, terima kasih banget loh Pak Usman udah mau diwawancara oleh RJL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Langsung aja kita mulai kali Pak Usman ya. Kemarin viral video Pak Usman sebagai saksi hidup di tahun 65. Saat itu bergabung di Pemuda Muhammadiyah ya Pak? Betul. Oke, jadi pada tahun 60 sudah bergabung di 64 di Pemuda Muhammadiyah. Pak Usman kan hidup di era Nasakom yang terus digaungkan oleh Bung Karno gitu. Boleh diceritakan nggak Pak, hidup di era Nasakom itu seperti apa sih? Sesungguhnya pada waktu itu, kami anak-anak muda itu tidak terlalu peduli terhadap masalah politik. Nggak peduli. Namun menjelang G30S meletus, mungkin yang mulai tahun 62, 63. Itu kami merasakan memang ada gerakan-gerakan politik di tingkat nasional terutama. Yaitu antara PKI dengan yang anti PKI. Nah itu spektrumnya luas. Sampai terasa di Solo. Namun yang di Solo ini gerakan-gerakan yang bersifat politik praktis tidak begitu terasa. Tapi yang muncul di permukaan adalah antar geng terutama dari pemuda-pemuda nasionalis, dulu namanya Gerakan Pemuda Marhenis, masih di bawah PNI, dengan pemuda rakyat, pemudanya PKI. Oh justru nasionalis sama komunis juga bentrok? Oh itu sudah musuh bebuyutan di Solo. Nah kalau berkelahi, pasti yang dikalahkan yang dari pemuda Marhenis. Karena di Solo pada waktu itu kekuatan komunis luar biasa sekali. Baik di dalam pemerintahan eksekutif, legislatif, aparat keamanan, hampir semua itu didominasi oleh PKI. Sehingga
apapun yang terjadi, pasti yang dibela adalah dari PKI. Nah makin lama makin santer gerakan politik itu setelah adanya isu Bung Karno sakit keras. Ini siapa nanti penggantinya? Nah kemudian PKI menuduh ini ada Dewan Jenderal yang akan memanfaat meninggalnya Bung Karno. Oke. Dewan Jenderal. Tapi sebelum kita ke sana, Pak Usman, tadi kan menyebut berkelahi itu antara pemuda nasionalis dengan komunis. Berkelahinya tuh seperti apa ya? Fisik. Hah? Fisik? Iya, fisik. Jadi saling hantem. Di Solo saling hantem? Iya, sering terjadi. Maka ada grup-grup ya, terutama yang di nasionalis, ada namanya Banteng Patih. Itu banteng yang ada di Kelurahan Kepatihan. Banteng Prabu, banteng yang ada di Kelurahan Keprabon. Banteng Tanjung, banteng yang ada di Kampung Baru. Macam-macam, setiap kelurahan ada banteng-banteng itu. Nah itu berkelahi dengan pemuda rakyat. Fisik. Berkelahinya karena? Ya karena sentimen. Oh. Sentimen. Karena berbeda ideologi. Oke. Berbeda ideologi. Dan sudah tercium gerakan kan, kalau PKI mau mengambil alih kepemimpinannya Bung Karno. Nah padahal Bung Karno itu kan miliknya PDI, miliknya PNI. Itu yang menyebabkan konflik antar pemuda tadi. Kemudian gerakan-gerakan PKI itu banyak mengganggu warga Arab yang di Pasar Kliwon. Warga Arab? Warga Arab. Jadi Pasar Kliwon itu kan basisnya orang Arab. Itu sering diganggu oleh PKI. Terutama tukang becak. Diganggunya itu gimana Pak? Ya ada yang rumahnya diganggu, ada yang pabriknya dibakar oleh mereka. Oh. Jadi yang terjadi seperti itu. Jadi Nasakom itu yang akur di atas aja, di bawah konflik terus. Di atas pun tidak akur. Di atas juga nggak akur? Enggak, karena dipaksa oleh Bung Karno. Tidak akur. Terutama Mas Sumi ya. Mas Sumi sudah tidak bisa suruh kompromi itu. Akhirnya dibubarin? Ya, karena tidak bisa menerima seperti itu. Nah, kemudian isu lagi dihadapkan konfrontasi dengan Malaysia. Itu yang membuat isu seperti itu kan juga dari PKI. Kemudian diusulkan adanya angkatan kelima. Buruh tani dipersenjatai. Alasannya untuk apa? Untuk menghadapi Malaysia. Padahal tidak, itu persiapan untuk merebut kekuasaan. Sam Kamaruzaman, tokoh PKI, bikin namanya biro khusus untuk persiapan merebut kekuasaan, dikembangkan ke daerah-daerah. Jadi persiapan untuk mengambil alih kepemimpinan itu alibinya sudah ada. Nah, meletusnya pas G30S itu karena takut didahului oleh Dewan Jenderal. Pak Usman tahu hal tersebut? Ya saya ngikuti itu, ngikuti berita-berita itu. Waktu itu juga Aidit kan mengatakan ada 7 setan desa. Salah satunya Pak Ustadz. Itu pada saat tahun tersebut Pak Usman juga tahu? Nggak tahu itu. Oke. Saya pernah dengar di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bentrokan-bentrokan antara PKI dengan umat Islam itu konflik yang luar biasa gitu. Sebelum meletus G30S ya. Di tahun itu Pak Usman udah mendengar hal tersebut belum? Itu kelihatannya banyak terjadi di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur, sebab di tempat kami itu kan untuk pos anak-anak muda. Jadi yang dari Jakarta kalau datang ke Solo di rumah kami, yang dari Surabaya, Sidoarjo, Bagi itu, jadi tempat kami ini menjadi satu rendezvous anak-anak muda. Yang Jawa di Jawa Timur kebanyakan dari Ansor. Bahkan anaknya Menteri Agama pada waktu itu ya ke rumah. Oh, main juga ke rumah Pak Usman. Bentrokan-bentrokan apa sih yang Pak Usman tahu gitu antara umat Islam di Jawa Timur dengan PKI? Masalahnya kurang jelas ya. Kurang jelas. Tapi dari teman-teman tadi yang datang tadi itu sering terjadi di sana. Ansor dengan pemuda-pemuda rakyat. Kalau di Solo kan ada pemuda Marhenis sama pemuda rakyat. Di sana ada Ansor sana. Oke, berarti kita langsung masuk ke tanggal 30 September. Terjadilah sebuah tragedi kelam yang tentunya tidak kita harapkan akan terjadi lagi di kemudian hari.
Dari Pak Usman sendiri tanggal 30 sampai tanggal 1 boleh diceritakan nggak? Pengalaman apa yang dialami? Ya, jadi setelah kami mendengar bahwa tanggal 1 itu ada namanya Dewan Revolusi, kemudian yang dipimpin oleh Kolonel Letkol Untung dari Cakrabirawa, kami sudah agak paham, ternyata ada gerakan-gerakan politis di Jakarta. Nah, umat Islam pada waktu itu, kami ini, Dewan Revolusi itu apa? Akhirnya kami mengambil sikap, umat Islam berdiri di belakang Bung Karno. Oh. Karena belum tahu yang terjadi sebenarnya seperti apa. Bikin poster-poster selebaran, tempelkan ke beberapa tempat. Termasuk saya juga nempel-nempelin itu. Umat Islam berdiri di belakang Bung Karno, mencari selamatnya. Oh. Mencari selamatnya. Nah, setelah tanggal 3, ternyata ada pembunuhan ke beberapa jenderal. Nah, kami lebih yakin bahwa gerakan ini adalah gerakan PKI. Gerakan PKI. Nah, sejak hari itu, kami dari golongan agama dan nasionalis setiap malam diteror sama pemuda rakyat. Dia bawa pentung, bawa rantai, mendatangi kami. Pada waktu itu kan kami tidak berani tidur di rumah. Jadi bikin pos-pos. Tidurnya di masjid, di langgar, di suro. Sampai seperti itu ya Pak? Ya. Kemudian jalan kampung kita tutup. Ya. Suasana seperti perang. Udah. Habis maghrib, kami langsung ke pos. Nanti makan diransum oleh penduduk setempat. Nasi bungkus. Pagi juga diransum. Dan didatangi oleh mereka. Dia mengatakan, tidak perlu jaga, masuk ke rumah. Ini urusan internal Angkatan Darat. Rakyat tidak boleh terus campur. Selalu seperti itu. Jadi dikesankan gerakan di Jakarta itu gerakan internal, konflik internal Angkatan Darat. Dia menutupi gerakan itu gerakan PKI. Kami sudah yakin kalau gerakan itu gerakan PKI. Karena informasi dari Jakarta sudah mulai lancar masuk. Tapi dia seperti itu. Informasi apa dari Jakarta yang masuk? Ya kalau yang bergerak PKI. Siapa yang ngumumin itu Pak? Ya. Yang ngumumin siapa? Kan kami punya jaringan juga di sana. Oh. Ya, punya jaringan. Terutama melalui orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita. Ya sudah. Makin lama makin represif mereka. Kami merasa sudah kewalahan. Wali kotanya PKI, Sutomo Ramlan, aparat keamanan banyak PKI-nya, birokrasi juga banyak PKI-nya, DPRD juga didominasi oleh PKI. Akhirnya kami minta dibantu oleh RPKAD waktu itu namanya. Sekarang kan Kopassus. Nah, disetujui permintaan itu. Nah, tanggal 22 Oktober jam 5 sore, RPKAD akan masuk Solo, kita sambut kedatangannya itu. Antara nasionalis dan agama menjadi satu. Menjadi satu menyambut kedatangan RPKAD untuk membebaskan Solo dari cengkeraman PKI. Demo besar-besaran. Selama terakhir itu sudah penuh manusia, ya, nasionalis sama agama. Menjelang maghrib, RPKAD pulang, oknum CPM dan oknum Pol AU, Polisi Angkatan Darat, pakai pakaian seragam, datangi saya. Dek, ini sudah menjelang maghrib, bubaran di balai kota. Padahal perintahnya komandan kami, menjelang maghrib harus kembali ke posnya masing-masing di balai Muhammadiyah. Tapi karena yang perintah itu aparat, saya lebih percaya pada aparat. Tak bawa semua, teman-teman. Saya bawa sampai di Geladak, di berondong peluru dari benteng. Saya ada di situ. Yang mati di tempat 4 orang, yang 14 luka parah. Saya mampu bersembunyi, namanya waktu itu percetakan populer, yang sekarang dipakai BCA di Geladak itu. Tidak berani pulang, karena melihat Slamet Riyadi sudah lautan api. Banyak rumah-rumah yang dibakar oleh kami yang bakar. Peluru oleh yang demo. Oleh yang demo. Nah, setelah menjelang Isya, saya lihat sudah tidak ada peluru yang berhamburan.
Saya sama teman saya anak Marhenis, pemuda Marhenis, pulang. Saya masih di Keprabon, jadi dekat rumah saya sama itu. Jadi mohon maaf Pak, pada saat demonstrasi itu, unjuk rasa terhadap PKI, karena gerakan 30 September, demo yang akhirnya ricuh juga, dan teman Pak Usman ada yang meninggal karena tertembak pada saat itu. Ditembak. Bukan tertembak, ditembak. 4 orang Pak? 4 orang, jadi dijebak. Kami dijebak, suruh ke balai kota itu, ternyata jebakan. Oh. Jebakan. Loh, saya kan bawa teman-teman banyak sekali, ratusan. Saya di situ tapi alhamdulillah terselamatkan. Terus saya sembunyi tadi. Nah yang 14 itu luka parah. Ada yang kena pantatnya, ada yang kena tangan, kaki. Dan sudah, saya pulang ke rumah. Habis sisa itu. Kemudian ibu, kan bapak saya sudah meninggal. Tahun 62. Us, kamu tadi demo diikuti sama Selim, masih keluarga saya. Selim Sungkar, rumahnya di Batangan. Umur 13 tahun. Nah sekarang mana Bu? Wes mulai. Saya suruh nunggu kamu, tidak mau, dia pulang. Ya sudah, saya tidak ada perasaan apa-apa. Pagi harinya, di Bali Muhammadiyah akan ada kuliah subuh. Ada orang yang datang, namanya Sutiman Dembo. Dia pamong desa di Pucang Sawit. Pucang Sawit itu termasuk Kedung Kopi itu, Kelurahan Pucang Sawit. Datang ke situ, memberitahu kalau ada mayat bergelimpangan di Kedung Kopi. Nah baru kami ngecek ke sana. Jadi si Sutiman Dembo itu pamong desa, dia pura-pura mati, dikasih darah-darah. Sehingga dia melihat siapa yang membunuh. Yang membunuh kan ya warganya dia, bang, dia pamong desa. Kan tahu, gitu. Yang membunuh si A, si B itu tahu semua. Jadi dia pura-pura meninggal? Nah, pura-pura meninggal. Subuh, ya, dia lari ke Bali Muhammadiyah, memberi laporan tadi. Tahunya kami kalau ada pembantaian ya dari dia. Tanggal 23 berarti ya, 23. Ya sudah. Ternyata ponakan saya tadi juga dibunuh di kayu. Ponakan Bapak? Di sini tembus ini. Yang awal saya tadi. Yang ini benar Pak? Terjadi betul. Betul terjadi. Tidak bohong. Terus juga yang di tempat itu seperti adik kandung saya. Jadi hubungan kami sudah dekat sekali seperti adik kandung. Nah yang di tadi setiap hari mainnya dia ke rumah saya. Tapi dia tinggalnya di Batangan. Itu yang terjadi seperti itu. Ada yang di kemaluannya dimasukkan ini. Ke mulut. Jadi memang disiksa betul. 19 orang yang dibunuh di Kedung Kopi, yang 4 tertembak. Jadi jumlah seluruhnya 23. Dari golongan nasionalis, agama, dan Katolik. Ada semua. Ini di sini ada semua di bukunya. Oh, ini ada bukunya Pak? Ada, namanya lengkap, alamatnya lengkap. Oh, ini buku apa Pak? Boleh saya lihat nggak? Solo Berdarah. Ini cerita mengenai kejadian G30 SPKI. Oh, ini buatan Bapak? Saya sama teman berdua. Ini ya guys ya. Forum diskusi mata air Kartopuran. Wah, nanti saya baca ini Pak. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Nah, yang terjadi seperti itu. Kenapa kok sampai dihabisi seperti itu yang demo gitu? Mungkin pertanyaannya Pak. Ya karena menganggap orang Islam itu musuhnya PKI. Padahal di Solo sebelumnya damai-damai aja. Kan sudah ada perkelahian. Oh. Hampir setiap hari kan perkelahian. Iya. Nah, yang pendemo ini dianggapnya musuh dia. Oh. Musuh dia. Jadi siapa yang tidak mendukung G30S dianggap itu musuh juga. Tanggal 25 gantian sekarang. Kami operasi di kelurahan kami masing-masing. Nangkepi PKI. Bersama dengan ABRI. Jadi kami kerjasama dengan ABRI. Kita tangkepi semua sudah. Tugas saya di kampung di kelurahan saya Prabon. Kan saya tahu di Prabon itu PKI-nya siapa saja. Kita ambil. Ada yang dipukuli juga.
dipukuli dulu, baru diserahkan ABRI. Oh, Bapak hanya menyerahkan pada saat itu? Iya. Boleh tidak saya bilang kayak begini ya, waktu itu kalau tidak dilawan, maka Pak Usman yang akan meninggal. Iya, sudah ada. Pak Usman sudah ditarget? Oh, sudah target. Jadi di setiap kelurahan, mereka sudah punya siapa yang harus dibunuh. Dia sudah punya dokumennya. Oh gitu ya Pak? Sampai seperti itu setelah G30S itu? Maka karena kami ketakutan tadi, kan makin lama ditingkatkan dia represifnya itu. Kami minta bantuan RPKD tadi, kami sudah kewalahan kami. Bayangkan, wali kotanya PKI. Aparat keamanan, banyak PKI-nya juga. ASN juga banyak PKI-nya. DPRD juga banyak PKI-nya. Dan kalau saya nggak salah dengar gitu, di video sebelumnya Pak Usman bilang bahwa sebenarnya itu satu kampung ya. Yang kejadian pertama kali ditangkap itu satu kampung, saling kenal, tapi dihabisi juga gitu. Tidak pandang bulu. PKI itu apa melihat yang penting, bapaknya sendiri kalau tidak mau komunis jadi bunuh. Itu PKI. Pada saat itu? Nasional, internasional. Kalau berbeda ideologi, bunuh sudah. Apalagi lain ideologi. Satu ideologi pun antara Stalin sama Trotsky. Coba, karena Stalin hampir kalah populer sama Trotsky, kan dihabisi sampai dengan keluarganya. Trotsky. Padahal sama-sama komunisnya. Lebih-lebih dengan kita-kita ini, orang beragama. Tidak ada ampun dia. Tidak ada ampun. Akhirnya tanggal 25 gantian tuh. Kita yang nangkep kita serahkan. Nah sejak itu Solo sudah kami yang menguasai, kita kuasai. Mereka yang ketakutan. Nah dari sini ya sesungguhnya siapa tuh yang memulai konflik horizontal? Kan mereka. Seandainya mereka tidak membantai yang 23 orang tadi, kan kami juga tidak akan melakukan pembalasan. Waktu itu kan mungkin yang paling pertama kali kejadian udah di Banyuwangi dulu. Banyuwangi ya Pak? Banyuwangi itu kalau tidak salah 18 Oktober. Ada apa di sana? 350 ansor diracun mati semua. Oh, yang lagi ngaji ya kalau nggak salah ya? Jadi Pak Lurah mengundang pengajian pemuda ansor 350 diracun sama Gerwani dan sudah disiapkan 3 lubang untuk ngubur mereka itu. Jadi sudah ada persiapan. Jadi sebelum Solo, Banyuwangi sudah mendahului. Itu Pak Usman dapat infonya pada saat itu? Itu dokumen asli. Jadi pemuda lagi ngaji diracun? Tidak, diundang. Diundang terus diracun? Diundang salah satu kepala desa. Kepala desa. Kalau tidak salah nanti ada di buku saya ada. Siapa yang memulai pembunuhan? Kemudian di Solo. Nah akhirnya apa yang mereka lakukan tahun 48 umat Islam belum bisa balas. 48 di Madiun itu belum bisa balas. Nah ada momen seperti ini, ya sudah balasnya ya semau sendiri. Mereka korbannya lebih banyak dari kami PKI itu. Kalau menurut Pak Usman sendiri ya, kenapa PKI melakukan hal-hal seperti itu gitu? Kalau kita flashback tahun 48, PKI mendirikan negara Rusia, negara komunis di Madiun. Apakah PKI berjuang untuk Indonesia? Kan dia berjuang untuk negara yang ideologinya sama, Rusia. Kemudian sebelum kemerdekaan, mereka mengatakan saya berjuang melawan Belanda, usir Belanda. Pertanyaan saya, kamu usir Belanda untuk siapa? Bukan untuk Indonesia, untuk negaramu. Apakah itu Rusia atau Cina? Cuman pada waktu itu dia kiblatnya masih ke Rusia. Dia berkiblat ke Cina itu tahun 65. Sebelumnya kiblatnya kan ke Rusia. Kalau sudah seperti itu kan berarti dia itu bukan orang Indonesia. Karena satu-satunya partai politik yang berskala internasional kan cuma PKI. Lain partai enggak. Maka tidak bisa dipercaya. Tapi kenapa? Waktu itu kan sempat dibubarin. Terus tahun 55 itu kan ada lagi ikut pemilu jadi nomor 4 terbesar. Menurut Pak Usman kok bisa jadi besar banget gitu? Nah karena sebelumnya sudah kuat dia. Sebelumnya sudah kuat.
Dan apa yang dikatakan Bung Karno di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, untuk menghadapi orang-orang komunis ya, dia tidak nyebut PKI. Apalagi cuman kamu bubarkan, kamu pukuli, kamu dra itu zaman dulu ditembak itu dra, tidak bakal hilang, tetap akan muncul. Lebih-lebih di negara di mana kapitalis dominan, liberalis. Nah, itu Bung Karno yang ngomong dan terbukti sampai sekarang ini. Jadi komunis selama masih ada kapitalis dia akan terus muncul. Terus, karena memang dia nggak mau. Dan dia berjuang itu bukan untuk Indonesia, berjuang untuk negara di mana ideologinya sama. Yang kuat kan komunis, Cina sama Rusia. Nah, konflik kan segitu runcingnya setelah G30 SPKI berarti di berbagai kota kan. Pada saat itu apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Bung Karno? Nah, Bung Karno pada waktu itu kan ada namanya tahun 66 muncul gerakan Kesatuan Aksi. 66. Kalau yang pelajar namanya KAPI. Kemudian yang pemuda namanya KAPI juga. Kemudian yang mahasiswa KAMI. KAMI itu ya. Nah, kemudian yang orang tua namanya Front Pancasila. Yang becak namanya KAGI. Oh, tukang beca ada juga? Ada. Kemudian guru-guru. Semua bikin Kesatuan Aksi sesuai dengan profesinya masing-masing. Itu muncul tahun 66. Sehingga terkenal dengan angkatan 66. Nah, waktu itu ada 3 tuntutan Tritura. 3 tuntutan. Yang satu bubarkan PKI. Yang kedua rombak kabinet Dikora karena Nasakom. Kemudian yang ketiga turunkan harga. Bergulir gerakan ini menjadi bola salju yang besar sekali, sudah menasional. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Ini juga tidak mampu yang dua ini. Tidak mampu. Nah, karena Bung Karno tidak mau membubarkan PKI, yang dua ditinggal sama teman-teman. Tinggal satu tuntutan, turunkan Bung Karno. Begitu gerakan kami turunkan Bung Karno, kelas fisiknya kami bukan dengan PKI lagi. Musuh kami sudah bukan PKI. Musuh kami pendukungnya Bung Karno. Soekarnoisme itu ya? Iya. Nggak mungkin PKI ganti mendukung orang-orang nasionalis. Musuh kami wong Islam. Oh. Jadi gantian dia yang gabung malah. Konfliknya cukup rumit juga pada saat itu ya? Ya karena kepentingannya sama. Alasannya menyelamatkan Bung Karno. Nah, nasionalis juga. Aku Bung Karno kamu goyang kok. Tak musuhi kamu. Ganti. Ya lebih ramai itu di Solo. Lebih ngeri itu. Lebih ngeri dibanding kami berhadapan dengan PKI. Itu sudah. Kalau tidak terjadi banjir di Solo waktu itu, yang meninggal banyak sekali. Ini berarti demonya turunkan Bung Karno pada saat itu? Ya. Udah bukan Tritura lagi? Bukan. Oh. Karena Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Oke. Berubah. Tapi musuhnya umat Islam dan TNI waktu itu kan PKI. Kok Bung Karno kok tidak membubarkan? Tapi fokus ke situ saja. Apa yang terjadi waktu itu demo di Solo tuh? Pendukungnya Bung Karno dibantu orang-orang PKI berhadapan dengan kami. Nah, waktu itu hari Jumat kita sudah perang fisik di Ngeladak. Dan menjelang asar bubaran, nanti malam dilanjutkan kita bilang gitu. Mereka siap, kami juga siap. Oh, itu udah mau perang saudara tuh? Oh, itu udah yang dibawa senjata tajam semua. Wow. Alhamdulillah banjir. Hujan deras? Tidak ada hujan. Oh, tapi banjir tiba-tiba? Nah, saya ya, yang sudah dibina oleh Intel tadi, ya, ini yang gerakan akan menyelamatkan konflik horizontal. Jadi itu memang bukan by accident, tapi by design. Memang dijebol tanggulnya di beberapa tempat. Oh. Nah, setelah banjir, kami tidak mikir konflik
Selamatin dulu nih banjir Nah, bencananya ya. Kami bisa kerjasama lagi dengan nasionalis. Oke. Karena sama-sama menderita kebanjiran. Rumah saya habis, 2 rumah habis. Saya membantu korban di tempat lain, jam 2 pagi pulang ke rumah, udah habis. Ini luar biasa banget nih obrolan kita hari ini ya. Saya belum pernah mendengar sebelumnya diceritakan langsung sama Pak Usman ya, saksi hidup tahun 65. Mungkin kita minum dulu kali Pak ya? Oh, oke. Nah, setelah turun surat 11 Maret, situasi dan kondisi sudah terkendali. Sudah diambil alih oleh Pak Harto. Kemudian sidang MPRS tahun 66, nomor 25 bahwa PKI kan dibubarkan, organisasi terlarang. Termasuk paham-pahamnya juga dilarang. Nah, nanti ini akan kita bahas juga. Tapi saya ingin bertanya dari teori yang menurut saya ini lagi populer gitu ya. Banyak yang mengatakan, atau bahkan dokumennya udah keluar. Katanya CIA itu dibalik tahun 65. Kalau menurut Pak Usman bagaimana? 100% betul. Betul, 100% betul. Apa pertimbangannya? Waktu itu Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai. Sehingga Bung Karno tidak mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masih diganggu. Diganggu Belanda, diganggu Inggris, diganggu Malaysia, diganggu Amerika. Bahkan Belanda kan menjajah lagi tahun 48 itu, kelas kedua itu. Maka dikatakan revolusi belum selesai. Kemudian pengaruhnya Bung Karno di dunia internasional positif. Itu yang ditakuti oleh Amerika. Bikin gerakan non-blok lagi? Nah, kemudian juga Bung Karno tidak membubarkan PKI. Pada PKI kan musuhnya Amerika. Jadi ada beberapa faktor sehingga Bung Karno itu harus dijatuhkan. Yang punya kepentingan siapa? Amerika. Jadi gerakan 66 itu dibiayai Amerika 100%. Kalau ada yang mengatakan tidak, ya kamu agennya siapa? Jadi memang nggak bisa dipisahkan juga ya dari situasi global yang saat itu memang perang dingin ya. Bisa dikatakan Amerika ya nggak pengen Indonesia jadi kiri begitu ya, maksudnya komunis ya. Oke. Karena pada saat itu Asia Tenggara kalau nggak salah banyak yang komunis juga ya saat itu ya, udah ya. Nah akhirnya kan demonstrasi di mana-mana, memang situasi ekonomi sangat sulit pada saat itu Pak. Betul, betul sekali. Itu katanya makan nasi aja nasi bulgur ya Pak? Ya, nasi yang biasanya untuk ternak. Kalau di Indonesia kan untuk ternak sapi itu. Pak Usman pada saat itu makan nasi bulgur? Alhamdulillah enggak. Enggak. Boleh diceritain nggak sih Pak, sesulit apa ekonomi pada saat itu, kan hyperinflasi? Ya semua hampir antri semua ya. Serba antri, mau beli ini antri. Kemudian sulit juga untuk mencari bahannya, tidak mudah. Karena memang ada unsur kesengajaan untuk membangkitkan amarah rakyat. Siapa yang sengaja? Ya Amerika. Amerika. Jadi dan saya melihat dimanfaatin gitu. Ya, saya melihat bahwa PKI dijerumuskan. Dikasih informasi yang berbeda, seakan-akan ada Dewan Jenderal yang mengadakan kudeta. Kalau misalkan ada namanya dokumen Gilgris ya. Dokumen Gilgris. Nah, percaya dia bahwa kudeta itu akan dilakukan pada pas ulang tahun tanggal 5 Oktober, Hari Angkatan Bersenjata. Maka didahului beberapa jenderal yang dianggap Dewan Jenderal dihabisi tadi. Jadi kalau menurut Pak Usman gitu ya, menurut Pak Usman dijerumuskan PKI itu oleh CIA. Oke, tapi balik lagi ini kan pandangan bisa benar bisa salah ya. Tapi kalau menurut Pak Usman dijebak. Berarti. Memang dijebak. Sehingga membangkitkan amarah yang memang selama ini orang-orang juga udah pendem juga. Ya. Gitu. Saya membaca seperti itu karena apa? Saya dididik di dunia intelijen, matang sekali ya. Jadi melihat sesuatu itu kadang-kadang berbeda dengan kebanyakan orang. Ya. Kebanyakan orang. Ini memang dijerumuskan karena Amerika tidak senang sama PKI.
Nah di Indonesia ini umat Islam menghabisi PKI tidak dalam waktu hari, cuma jam. Berapa jam habis kekuatan PKI. Oh gitu Pak? G30S itu lumpuh total kan. PKI-nya. Dan dibantu dari TNI Angkatan Darat. Tapi potensi di lapangan, itu potensinya umat Islam yang gerak. Hampir 80% kan masyarakat yang bantu PKI itu. Cuma didampingi dari angkatan bersenjata. Karena sebelumnya udah dendam duluan gitu ya? Udah dendam 48 belum bisa balas tadi. Kesempatan. Amerika senang sekali. PKI lumpuh total di Indonesia. Mungkin itu alasan Bung Karno nggak mau bubarin PKI pada saat itu? Karena untuk keseimbangan. Jadi Bung Karno itu di dalam memimpin negara, itu kan jangan sampai ada satu kekuatan yang dominan. Jadi antaranya PKI, TNI, umat Islam. Ini harus imbang. Kalau perlu saling diadu. Saling diadu. Selama masih bisa dikontrol gitu ya? Itu memang Bung Karno pakai strategi yang seperti itu. Bagi saya tidak salah. Jangan sampai ada satu yang kekuatan. Luar biasa. Tapi kalau menurut Pak Usman sendiri, Nasakom tuh sebenarnya bisa nggak diaplikasiin di Indonesia? 100% nggak bisa. 100% nggak bisa? Ya, yang pertama apa? Kan dia tidak senang dengan agama. Agama itu menghambat pembangunan. Agama harus hilang. Dia ini siapa? PKI. Oke. Ideologi komunis. Agama itu harus hilang. Tidak perlu ada. Agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PKI kan berjuang tidak untuk Indonesia. Berjuang untuk negara komunis. Apakah itu Rusia, apakah Cina. Tidak mungkin disatukan dengan Dinasakom. Udah, ideologinya berbeda. Kemudian semangat juangnya juga tidak untuk Indonesia. Maka terutama dari Masyumi kan yang paling getol. Tidak bisa kompromi. Nasionalis masih bisa diajak kompromi. Umat Islam nggak bisa. Sebelum kita lanjut lagi ya, di kejadian tahun 66 itu, sebelum nantinya juga akhirnya Bung Karno digantikan oleh Pak Harto, kalau dari Pak Usman yang memang sudah merasakan hidup di era Orde Lama, Bung Karno itu orang seperti apa sih Pak? Bung Karno itu betul-betul dia negarawan dan betul-betul berjuang untuk rakyat. 100% saya setuju. Ketidakmampuan dia berpikir untuk rakyat karena masih diganggu negara lain. Maka mengatakan revolusi belum selesai. Dia lebih mementingkan kedaulatan rakyat, kedaulatan negara. Daripada dijajah menjadi budaknya, lebih baik menjadi penghuni rumah sendiri. Berdikari itu ya? Ya. Jadi dia berusaha untuk membangkitkan rasa nasionalis, menyatukan semua unsur-unsur yang ada gitu ya. Itu Bung Karno ya? Demi untuk NKRI. Tapi memang banyak juga yang mengkritik gitu bahwa Bung Karno itu memang ya kurang paham juga tentang ekonomi begitu ya. Makanya ketika Bung Hatta akhirnya mengundurkan diri gitu, mulai goyang tuh ekonominya ya. Ya. Itu betul itu Pak? Betul. Tapi karena tadi sudah orientasi politiknya sudah berbeda, lebih baik mundur. Pada saat itu akhirnya Bung Karno digantikan oleh Pak Harto ya. Kalau kita bicara di tahun itu ya, pandangan Pak Usman seperti apa ketika ada pergantian pemimpin? Ya kan tadi, Bung Karno jangan sampai punya andil membubarkan PKI. Biar orang lain yang membubarkan. Ya. Jangan dia tidak mau punya andil. Serahkan Pak Harto saja sudah. Tapi pada saat itu Pak Usman yang mendukung juga pergantian presiden? 100% mendukung. Oke. Pengen ada perubahan? Dalam rangka apa? Menghadapi kekuatan PKI. Oh. Kan PKI di bawah pemerintahan Pak Harto habis sudah. Kami mendukungnya di situ. Karena tuntutan kami ditindaklanjuti oleh Pak Harto. Turunkan Bung Karno karena Pak Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Seandainya mau, ya tidak diturunkan. Oh gitu ya Pak? Tidak diturunkan, tetap kami dukung. Gimana itu 5 tahun di awal periode Pak Harto jadi presiden? Sejak Pak Harto diangkat menjadi presiden, sampai tahun 1988,
Islam dijadikan musuh bersama. Loh, malah seperti itu. Maksudnya gimana tuh, Pak? Karena Pak Harto juga takut. Ini kalau tidak dimusuhi menjadi kekuatan, mungkin Pak Harto yang digelundungkan. Waktu itu kan konsolidasi umat Islam kan luar biasa itu. Oh. Amerika saya takut, Pak. Siapa? Amerika saya takut. Kok mampu menghabisi PKI dalam waktu berapa jam? Kekuatan umat Islam. Ketika sudah disatukan. Ya. Ketika Ganyang tahun 65 itu, Ganyang G30S itu, gerakan kami kan paling berapa jam, bukan hari lagi. Habis. Itu yang ditakuti Amerika, yang ditakuti Bung Karno, Pak Harto. Ini harus lemah potensi umat Islam itu. Dimusuhi dengan berbagai cara. Disudutkan betul kami. Tapi sejak tahun 1988, Pak Harto sudah balik 180 derajat. Sudah dekat sekali dengan Islam. Kemudian beberapa jenderal yang tadinya memusuhi umat Islam disingkirkan semua sama Pak Harto. Kabinetnya 99,9% Islam semua. Hanya satu yang Katolik kabinet, itu pun tidak aktif. Kemudian di Angkatan Darat 21 jenderal itu dari PII semua. Kemudian bikin ISMI. Kemudian setiap tahun haji dibiayai oleh negara. Kemudian setiap bulan sekali mendirikan masjid amal Pancasila. Wah, ini sudah luar biasa. Membelanya umat Islam sudah luar biasa. Itu yang ditakuti. Menghadapi militer nggak takut Amerika, tapi menghadapi kekuatan Islam ya. Sampai detik ini yang ditakuti Amerika itu kekuatan umat Islam. Ketika sudah bersatu ya? Ya. Nah, Islam itu bisa bersatu kalau dihadapkan dengan musuh. Kalau dikasih kue rebutan. Oh gitu. Sekarang ketika beredar video yang membahas tentang G30 SPKI gitu Pak, nggak jarang di kolom komentar ditemukan komen-komen yang mengatakan bahwa tragedi itu adalah rekayasa. Nah kalau menurut Pak Usman atau menanggapi, mungkin nggak sih rekayasa gitu? Ya kalau dilihat dari perspektif Amerika, ya rekayasa Amerika untuk bagaimana menghancurkan PKI. Karena pada waktu itu pengaruh PKI di pemerintahan sangat kuat sekali. Amerika khawatir. Maka kalau terjadi rekayasa ya yang merekayasa dari Amerika tadi. Oke. Jadi kalau orang yang melihat seperti itu ya tidak ada salahnya. Nggak ada salahnya juga ya. Ya karena banyak banget versinya gitu ya. Ada teori yang bilang dalang katanya Bung Karno sendiri. Iya, ada Pak Harto. Ada yang Pak Harto. Jadi memang banyak sekali versinya. Kalau kita kepengen objektif, semua kita baca, kita pelajari mana yang kira-kira lebih nalar. Apakah sebuah kode ketika dalam pidato pertanggungjawaban Bung Karno bilang ini kebelingeran pimpinan PKI? Ya tadi, karena rekayasa Amerika tadi, keblinger dia. Oh gitu. Betul. Menurut Pak Usman seperti itu? Iya, betul. Betul, Bung Karno tuh lebih tajam dari saya melihatnya. Keblinger ini. Dia merasa sudah kuat, dikasih informasi mengenai adanya Dewan Jenderal yang mau menjatuhkan Bung Karno. Kemudian Bung Karno sakit berat, kemudian dihadapkan dengan konfrontasi dengan Malaysia. Itu semua kan rekayasa semua. Yang saya pelajari mengenai salah satu cara kudeta. Itu seorang kepala negara dicarikan musuh negara lain. Pada waktu terpancing, konsentrasinya akan menghadapi musuh. Diadakan kudeta. Pak SBY tempoh hari kan juga seperti itu. Dipancing untuk berhadapan dengan Malaysia. Nah mungkin dia pengalaman zamannya Pak Bung Karno, dia tidak mau terpancing. Karena kalau lagi fokus sama musuh, ya dia kan bisa dikudeta. Ya bisa. Oh. Jadi sekarang saya punya bukunya. Ada berapa macam kudeta itu. Antara lain nanti dicarikan musuh. Begitu berhadapan dengan musuh, kan lemah. Ambil alih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Usman ya. Apakah memang ini pernyataan yang lebih-lebihkan atau memang Pak Usman merasakan pada saat itu? Ada yang bilang bahwa ketika seseorang itu udah bergabung ke PKI,
tadi Pak Usman juga udah jelasin sebetulnya, dia bisa berubah tuh sikapnya. Jadi ya tadi misalnya berbeda ideologi bisa dihantam sama dia. Itu memang benar atau memang dilebih-lebihkan? Benar. Itu benar itu. Ya, jadi kalau kita tidak ada modal agama, mudah sekali diumbang-ambingkan. Bukan hanya ideologi komunis, bermacam-macam ideologi itu mampu kalau kita kosong. Tapi kalau kita punya modal agama yang kuat, sulit untuk dipengaruhi ideologi lain itu. Maka benteng yang paling bagus itu dibentengi dengan kekuatan agama apapun. Ya. Tapi waktu itu ada nggak kerabat Pak Usman atau kenalan lah yang sikapnya tiba-tiba berubah gitu? Nggak ada saya. Nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan hampir semua teman-teman saya, walaupun dia tidak di partai politik, tapi paling anti PKI. Anti PKI. Jadi justru dari di bermacam pihak, agama. Dari bukan hanya Islam saja. Jadi Pak Usman justru di pihak yang berbeda gitu ya. Tapi kenalannya nggak ada yang masuk PKI berarti ya pada saat itu ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Usman ya. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini banyak manfaatnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian juga harapan kita, saya yakin sama. Jangan sampai tragedi berdarah 65 terulang lagi. Kuncinya satu, perbaiki undang-undang partai politik. Itu kuncinya. Kalau undang-undang partai politik nanti mampu untuk mengantisipasi, insya Allah tragedi berdarah 65 tidak bakal terulang lagi. Baik, makasih Pak Usman sudah mau diwawancara dan menceritakan pengalamannya di tahun 65. Sehat-sehat selalu ya Pak. Sampai ketemu, sehat selalu. Itu ya guys, pengalaman yang dikisahkan oleh Pak Usman sebagai saksi yang hidup di tahun 65. Nah setelah ini akan ada wawancara bersama Prof. Anhar Gonggong untuk berbicara lebih lanjut tentang G30 SPKI. Jadi guys, sekarang gue udah ada di kediaman Prof. Anhar ya. Karena keseringan nonton ILC, jadi udahlah sebut aja Prof. Anhar. Halo Prof. Anhar. Baik. Makasih Prof. Udah mau jadi narasumber di RJ lagi Prof. Semoga sehat-sehat selalu ya. Prof, ini kita langsung aja Prof. Jadi tadi sebelum kesini aku wawancara Pak Usman Amiruddin, salah satu saksi hidup di tahun 65. Kami dari golongan agama dan nasionalis setiap malam diteror sama pemuda rakyat. Dia bawa pentung, bawa rantai, mendatangi kami. Pada waktu itu kan kami tidak berani tidur di rumah. Jadi bikin pos-pos. Tidurnya di masjid, di langgar, di suro. Sampai seperti itu ya Pak? Ya. Kemudian jalan kampung kita tutup. Ya. Suasana seperti perang. Udah. Mungkin tanggapan dari Prof tadi setelah lihat videonya gimana Prof? Wah, ya tapi gambaran kekejaman yang dikemukakan itu memang kayak gitu. Seperti itu ya Prof? Memang seperti itu. Saya ada bukunya tapi nggak tahu mengapa. Ada seorang penulis yang menggambarkan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu kiai-kiai itu dibunuh hidup-hidup. Jadi diambil, digalikan lubang, dimasukkan ke dalam. Dan ada juga peristiwa Kanigoro. Peristiwa itu GPI, PII kalau nggak salah itu mengadakan latihan kepemimpinan. Diserbu oleh pemuda rakyat. Masuk masjid, Al-Quran diinjak-injak, dan sebagainya. Ya, pada periode sebenarnya begini, kalau orang mau melihat G30S itu harus dimulai dari tahun 61 sampai terjadinya dan seterusnya. Kesalahan kita selama ini kan seakan-akan tahun 65 aja. Kejadian tunggal aja. Tunggal itu enggak, padahal sebenarnya kan ada proses. Dari tahun 61 itu, setelah ada Nasakom, kan Nasakom dirumuskan kembali oleh Bung Karno dari tahun 26 itu pikirannya. Nah itu tempatnya PKI berlindung kan.
Kan ada nasionalis, Iya. diwakili PNI, agama diwakili NU, komnya diwakili oleh PKI. Jadi ada kesempatan bagi PKI untuk merasa dia bagian dari itu kan. Nah, Jadi kisah seperti Pak Usman Amiruddin itu memang bukan propaganda, memang kejadian. bukan. Saya percaya bukan, dan ada beberapa buku yang ditulis oleh ada bahkan juga murid saya dan sebagainya. Ya memang Jawa Timur sama Jawa Tengah itu paling kacau dalam arti kata, kan semua kekuatan sebenarnya ada di sana. Tapi yang selalu dipepet itu mesti selalu kekuatan Islam yang diusahakan dihabisi gitu. Pertanyaan Tapi selanjutnya, mereka kan NU, Muhammadiyah kan tidak diam juga. iya. Iya. Kenapa Prof kok seakan-akan PKI ingin menghabisi umat Islam gitu pada tahun itu ya? Pada tahun itu, yang paling anti PKI kan Islam. Oh, Iya kan? Ya di atas ada NU, itu kan cuma simbol aja. Idham Halid dan NU di atas itu cuma karena Bung Karno. Tapi di bawah sebenarnya kan mereka berkelahi. Itu yang sering tidak dipahami orang. Ya, karena apa? PKI kan berusaha menampilkan diri sebagai pembawa ide Bung Karno. Misalnya ada istilah yang selalu dipakai oleh dia, jor-joran manipolis. Nah, manipol itu adalah kayak mau menyamakan manifesto komunisnya Marx. Lalu ada manifesto politik. Manifesto politik yang dipakai oleh komunis itu adalah rumusan atau singkatan dari, bukan singkatan ya, rumusan ulang dari pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Itu judul pidato 17 Agustus. Nah ini oleh DPA dirumuskan menjadi manifesto politik. Nah itulah yang dikenal dengan oleh PKI seakan-akan dia yang akan menjadi pelaksana utama, lalu dia ciptakan istilah jor-joran manipolis. Artinya mari kita bersaing menjalankan manifesto politik pidato Bung Karno 17 Agustus 59 itu. Nah, seakan-akan PKI merasa hebat karena Bung Karno menggunakan penemuan revolusi kita. Nah, jadi kesempatan itu yang digunakan oleh mereka. Nah, pada saat yang bersamaan di Jawa Tengah, Jawa Timur itu mereka melakukan berbagai kegiatan tertentu yang untuk menunjukkan kuasa mereka. Apalagi mereka kan merasa bangga bahwa anggota mereka sekarang 3 juta. Kan itu juga yang dibanggakan. Nah, lalu kemudian ada penelitian mereka. PKI kan katanya ada yang mengatakan itu dipimpin oleh Aidit sendiri, tapi ada juga yang mengatakan itu dipimpin oleh Inas Slamet. Jadi dia melakukan penelitian di desa. Lalu dia menemukan dalam penelitiannya katanya itu menemukan apa yang dia istilahkan dengan 7 setan desa. Jadi di desa itu ada setan yang ya dianggap meresin rakyat dan sebagainya. Salah satu di antaranya yang disinggung di situ ya kiai-kiai desa. Berarti kalau misalnya di bawah itu terjadi bentrokan-bentrokan dan itu luas gitu ya, Nasakom itu sulit lah untuk diaplikasikan gitu, Prof. Nah, sebenarnya itu cuma simbol aja. Jadi seakan-akan begini, Bung Karno itu dalam otaknya itu yang terutama adalah persatuan. Oke. Sejak dia ini karena dalam pikirannya itu adalah
Nah, yang susah itu adalah yang tidak mungkin dipersatukan pun berusaha dipersatukan. Nah, dan itu dia tulis. Salah satu yang dia tulis itu adalah tahun 26, dan Anda bisa baca di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Itu berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dan di situ yang dimaksud oleh Bung Karno Marxisme adalah komunis. Kan tidak mungkin Islam dan komunis bisa bersatu. Tapi dalam pikiran Bung Karno dikatakan ya kita saling memberikan yang tidak kita kasih untuk kepentingan kemerdekaan bangsa kita. Karena tiga kekuatan inilah yang merupakan kekuatan utama untuk kemerdekaan kita. Sehingga ya agak sedikit secara psikologi Bung Karno agak kurang tepat merumuskan idenya tahun 26 yang memang ketika itu ya tentu saja dibutuhkan untuk melawan imperialisme. Tapi setelah kita merdeka kan kondisinya udah berbeda. Tidak semua orang senang dengan rumusan itu kan. Termasuk ya sebenarnya orang Islam. Kekuatan Islam pada dasarnya tidak senang dengan Nasakom itu. Tapi demi mempertahankan eksistensi di tengah-tengah situasi itu, dan juga ada paling tidak Angkatan Darat, ya walaupun dia seakan-akan setuju, tapi dia anti PKI sejak tahun 48. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak mudah untuk digali kembali, memerlukan waktu dan sebagainya. Saya bisa membicarakan ini karena ketika saya mahasiswa saya melihat situasinya seperti itu. Mengalami langsung ya. Iya, lihat bagaimana HMI digebukin, organisasi-organisasi pemuda Islam digebukin oleh pemuda rakyat dan CGMI dan sebagainya. Digebukinnya itu gimana, Prof? Ya itu diisukan. Diisukan, bubarkan, dianggap mereka seperti HMI. HMI itu mereka diisukan oleh CGMI dan PKI, itu adalah anak Masyumi. Nah, Masyumi ketika itu kan dilarang. Nah, ini digunakan. Tapi tidak mudah juga. Seperti HMI misalnya didukung oleh Katolik, punya mahasiswa Katolik, didukung oleh Angkatan Darat, Yani dan Nasution, lalu Sekretaris Jenderal NU Saifuddin Zuhri yang juga sekaligus Menteri Agama. Jadi di dalam usaha mereka untuk, bahkan ketika misalnya hari ulang tahun PKI tahun 45, dia Aidit kan mengeluarkan istilah kalau nggak bisa membubarkan PKI pakai sarung. HMI maksudnya? HMI. Nah, maksudnya sebenarnya mau mendorong Bung Karno jangan kayak perempuan, tidak mengambil sikap. Nah, tetapi Bung Karno juga dalam keadaan yang tidak mudah. Karena kan walaupun dia mungkin mau, seperti yang diterangkan oleh Saifuddin Zuhri di dalam salah satu bukunya yang berjudul Berangkat dari Pesantren, itu satu ketika terjadi dialog. Pak Saifuddin Zuhri bertanya kepada Bung Karno, saya dengar Bapak mau membubarkan HMI. Oh iya, habis kenapa Pak? Saya mendengar laporan begini-begini dan sebagainya yang HMI itu dianggap menyimpang dan sebagainya. Nah, lalu Saifuddin Zuhri mengatakan, ya itu kan harus, itu baru laporan, tapi kan belum tentu benar dan sebagainya. Nah, tapi Bung Karno kelihatan pada waktu itu agak kekeh mau
membubarkan. Nah, Saifuddin Zuhri mengatakan, ya kalau begitu sampai di sini aja Pak. Artinya kalau Bapak membubarkan HMI, ya saya pergi. Akhirnya nggak jadi besoknya, lalu Bung Karno ketemu lagi Saifuddin Zuhri dan menyatakan bahwa dia tidak jadi membubarkan HMI, tapi kamu harus membina. Itu dalam bukunya Saifuddin Zuhri yang berjudul Berangkat dari Pesantren. Oke, Prof. Kita lanjut nih mungkin, Prof. Sekarang itu kan yang lagi populer adalah teori yang mengatakan kalau CIA itu dibalik peristiwa 65 gitu. Kalau menurut pandangan Prof seperti apa? Semua terlibat kok. Waktu itu kan perang dingin. Iya kan? Dan Indonesia itu menjadi rebutan. Tapi memang CIA itu sangat anti Soekarno. Amerika itu sangat anti Soekarno memang. Nah, contohnya ketika kita mau mengambil Irian Barat kan semua senjata dari Eropa Timur dan Uni Soviet kan. Tapi itu dalam kerangka perang dingin. Jadi jangan lupa itu. Jadi persoalan G30S ini tidak bisa dikaitkan hanya terjadi dalam pengertian hanya kondisi Indonesia. Enggak, itu kondisi dunia. Dan Indonesia memang menjadi rebutan juga. Dan Soekarno juga tampil menjadi salah satu tokoh besar. Dia menciptakan di tengah-tengah situasi itu adalah non-blok misalnya. Tapi dengan politik bebas aktif untuk mengembalikan Irian Barat dan sebagainya, dia kelihatan condong ke Eropa Timur atau Uni Soviet. Makanya kan Amerika sangat benci sama Soekarno. Tapi kan kesulitannya ketika mau mengambil Irian Barat, Amerika mendukung Belanda, tidak menyerahkan Papua atau Indonesia. Waktu itu Irian Barat. Nah, senjata yang dipakai, maka ketika Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala untuk merebut Irian Barat, memang kita senjata semua dari Eropa Timur. Kan itu persoalannya. Dan pada waktu itu kita termasuk angkatan perang yang terkuat di Asia. Tapi senjatanya dari Uni Soviet, Eropa Timur, dan seterusnya. Itu persoalannya. Ketika itu, ya. Jadi ini kondisi. Jadi kalau Anda mau melihat G30S, jangan hanya melihat kondisi internal. Tunggal pada saat itu ya. Tapi lihat juga kondisi dunia dalam arti kata perang dingin. Jadi memang tidak bisa dipisahkan juga ya dari situasi global yang sedang terjadi pada saat itu ya. Iya, memang enggak. Ya, dan memang semua persoalan sebenarnya tidak bisa dikatakan hanya terjadi secara internal. Semua. Kita merdeka juga kan karena ada campur tangan Amerika. KMB itu awalnya dalam proses suatu ini KTN dan seterusnya, dan kemudian Amerika akhirnya ke konferensi meja bundar. Hal yang sama ketika kita mau mengambil Irian Barat. Itu juga jasanya Amerika. Kennedy kan pas ganti Eisenhower yang anti Soekarno, diganti dengan Kennedy. Ya, Kennedy malah bangga karena ditemui oleh Bung Karno, dan akhirnya ya dia membuat tekanan tertentu kepada Belanda. Salah satu di antara tekanan itu adalah kalau perlu saya tidak akan kasih bantuan Marshall Plan. Kan Amerika ketika itu setelah Perang Dunia Kedua membuat apa yang dikenal dengan menggunakan nama Menteri Luar Negerinya Marshall Plan. Jadi semua negara-negara yang dianggap menjadi korban dari Perang Dunia Kedua akan dibantu untuk pembangunannya. Termasuk Belanda. Nah, Belanda diancam. Kalau enggak ya saya enggak kasih.
Marshall Plan. Baik, Prof. Bung Karno juga pernah, kalau nggak salah ya, di bukunya ditulis bahwa komunis itu nggak akan pernah bisa hilang selama masih ada kapitalisme. Iya, tapi kenyataannya tidak seperti itu sekarang. Komunisme boleh dikatakan sekarang hilang. Yang Anda lihat Cina itu komunis, tapi komunis kapitalistis sekarang. Vietnam juga. Sekarang kalau nggak salah negara yang tetap menggunakan komunis dan sosialis itu tinggal 7 atau 6 negara. Yang lainnya sudah kembali ke Ukraina, Cekoslowakia, Yugoslavia, terbagi-bagi, pecah-pecah, dan kembali kepada asal mereka semua. Dan mereka semua sudah tidak komunis lagi. Uni Soviet itu sekarang sudah bukan komunis, walaupun mungkin masih ada. Secara otoriter, ya masih otoriternya, iya. Tetapi dari segi ideologinya udah berbeda. Mungkin terakhir ini, Prof, ya. Kalau pandangan Prof terkait Tan Malaka itu seperti apa? Tan Malaka itu sebenarnya seorang awalnya tokoh besarnya PKI. Di mana letak perbedaannya? Ketika rencana PKI Semaun merencanakan pemberontakan tahun 26-27. Yaitu pemberontakan di sekitar Jakarta, Banten, Desember 26, dan Januari di Silungkang, Sumatera Barat. Dalam rapat mereka di Prambanan, Tan Malaka menolak dengan alasan, kita nggak punya kekuatan, masa mau melakukan pemberontakan. Waktu itu posisinya Tan Malaka mewakili PKI di Komintern. Komintern itu organisasi komunis dunia. Tan Malaka tidak ini, lalu tersingkir dia. Nah, Alimin dikirim ke Moskow untuk menyampaikan kepada Stalin. Malah dia dimaki-maki oleh Stalin. Kamu nggak punya kekuatan mau melakukan pemberontakan. Tapi ketika itu kan tidak seperti sekarang. Transportasi untuk kembali dari Uni Soviet ke sini kan Lama, belum tentu kapalnya kapan. Nah, pemberontakannya udah terjadi. Oh gitu. Oh. Pemberontakannya udah terjadi, kalah hanya seminggu. Tan Malaka dipecat, tapi dia tetap Marxis Trotsky. Jadi sering disebut sebagai komunisme kanan. Ya kan ada 2 anak buah. Ada 2 kadernya Lenin. Yang pertama Stalin, yang kedua Trotsky. Mereka bentrok. Akhirnya yang menang Stalin, lalu Trotsky dikejar, kalau nggak salah dibunuh di Meksiko. Tan Malaka, Trotsky akhirnya. Mungkin boleh dijelasin nggak, Prof? Komunisme kanan tuh maksudnya gimana? Ya, artinya dia tetap menjalankan komunisme, tetapi tidak lagi seperti yang dikehendaki oleh Lenin. Itu seperti yang diingini oleh Stalin. Jadi ada perbedaan tertentu di dalam menafsirkan kondisi yang dihadapi. Nah, Tan Malaka akhirnya mendirikan salah satu dalam rangka hidupnya kan dia mendirikan Murba. Murba itu partainya Tan Malaka. Dan ketika kita sedang memperjuangkan kemerdekaan, dia membentuk apa yang dikenal Persatuan Perjuangan kan. Sebenarnya Tan Malaka itu adalah tokoh besar yang tidak pernah menikmati kehidupan yang enak, dikejar di luar negeri dan sebagainya. Jadi guru sekedar untuk hidup, kemana dan sebagainya. Tidak kawin dan sebagainya. Adam Malik itu anak didiknya, Hairul Saleh itu anak didiknya mereka. Nah, itu yang lucu sebenarnya. Ketika Soekarno membubarkan Partai Murba karena desakan PKI, Hairul Saleh tetap dipakai, Adam Malik tetap dipakai. Padahal dia jelas orang partainya Tan Malaka kan, Partai Murba. Ya tapi itulah politik.
Ya kadang memang Bung Karno juga suka begitu ya, maksudnya strategi-strateginya tuh suka kurang bisa ditebak juga ya. Strategi Bung Karno adalah tidak lepas daripada otaknya yang penuh dengan pokoknya persatuan. Itu yang membedakannya mungkin dengan orang lain. Oke, makasih banyak Prof ya. Iya. Sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuannya mungkin untuk teman-teman para elang dan juga Rijal Satsat. Sehat-sehat selalu ya Prof. Terima kasih. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Semoga dengan adanya video ini jadi bukan hal lain, tapi ada sudut pandang lain ketika menyaksikan video ini. Terakhir adalah jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.